Melihat Tama akan datang, Erik menyapanya untuk duduk di sampingnya. Diamond Box di Grand Mansion adalah yang termewah di seluruh mansion. Meja makan bundar yang besar bisa memuaskan setidaknya 20 orang makan pada saat yang sama, sehingga terlihat agak lengang saat 3 orang duduk. Setelah Tama duduk di sebelah Erik, Erik melihat ke seberang Melba dan berkata, "Melba, kita hanya bertiga. Mengapa kamu duduk begitu jauh? Duduk di sini." Melba berkata dengan malu-malu, "Aku akan duduk di sini." Di sini, dengan meja sebesar itu, canggung bagi 3 orang untuk duduk bersebelahan. Erik Hartono menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Aku tidak memaksa, itu terserah kamu." Setelah itu, dia bertanya pada Tama Renza, "Tama, kamu bisa minum secangkir?" Tama Renza berkata sambil tersenyum, "Aku baik-baik saja, itu tergantung apakah kamu masih harus bekerja di sore hari." Erik Hartono tersenyum, "Tidak ada kelas pada sore hari, jadi aku berencana untuk mengambil liburan setengah hari." Keduanya akan minum 2 gelas pada siang hari, dan kemudian aku akan membawa Melba pulang untuk istirahat yang baik. Dia akhirnya kembali, aku tidak bisa meninggalkannya dan pergi ke taman untuk jogging. Tama Renza mengangguk dan berkata, "Memang, Melba ada di sini. Dia tidak menderita berkurang untuk sementara waktu. Dia benar-benar harus istirahat yang baik 2 hari ini. Kalau begitu, aku akan menemanimu minum 2 gelas pada siang hari. Aku akan makan malam nanti, dan biarkan Johan mengantarmu dan Melba Hartono pulang." Erik Hartono tertawa dan berkata, "Oke, mari kita buka beberapa gelas." Saat ini, Johan baru saja membuka pintu dan bertanya pada Tama Renza, "Tuan, hidangan dingin sudah siap, bisakah aku menyajikannya dulu?" Tama Renza sedang sibuk. Dia berkata, "Ayo, ngomong-ngomong 2 botol Moutai lagi, aku akan menemani Profesor Erik Hartono minum 2 gelas." "Baik." Johan setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Hidangan panas yang akan kuberikan kepadamu secara langsung sesuai dengan spesifikasi kotak berlian. Semuanya sudah diatur." Tama Renza melambaikan tangannya, "Jangan terlalu boros, piring di Diamond Box ini untuk 20 orang dan kita hanya 3. Bagaimana kita bisa menyelesaikan makan begitu banyak?" Erik Hartono juga buru-buru berkata, "Ayo makan apa saja yang kamu mau, tapi jangan terlalu boros dan boros. Sekarang seluruh negeri mempromosikan ketekunan dan penghematan. Kami harus menanggapi panggilan tersebut dan mengakhiri pemborosan." Tama Renza berpikir, "Paman, langsung ke dapur belakang untuk melihat. Jika kamu tertarik, biarlah chef yang mengaturnya di tempat. Kami bertiga memesan 4 hidangan dan 1 sup hampir sudah cukup." Erik Hartono buru-buru berkata, Tidak, aku tidak pilih-pilih soal makan. Aku bisa makan apapun yang kamu suka." Rama Renza tersenyum dan berkata, "Memang benar aku memiliki sindrom pilihan, jadi aku masih memintamu untuk pergi dan melihat-lihat dan memilih beberapa hidangan." Johan mendengarkan ke samping. Karena bingung, dia berpikir, obat apa yang dijual di labu? Kalau mau pesan, boleh aku tampilkan menunya saja? Mengapa kamu membiarkan Profesor Erik pergi ke dapur belakang? Apa? Secara umum, sebagian besar dapur belakang restoran dilarang untuk dikunjungi pelanggan, dan Grand Mansion tidak pernah melakukan proses operasi ini. Saat dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba melihat sekilas wajah yang duduk di seberang Tama Renza. Namun, Melba, yang sedikit mengernyit dan memasang ekspresi sedih, tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ternyata Tuan ingin memisahkan Profesor Erik ini dan tinggal berdua dengan putrinya. Memikirkan hal ini, Johan buru-buru berkata kepada Erik Hartono, "Profesor Erik, kamu adalah tamu terhormat Tuan Muda. Tentu saja, kamu harus memutuskan apa yang akan dipesan." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung memberi isyarat untuk mengundang dan berkata dengan hormat, "Profesor, mari ke belakang dapur,
aku akan memperkenalkanmu pada hidangan khusus kami di Grand Mansion. Erik Hartono merasa keramahannya sulit ketika dia melihat ini, jadi dia harus setuju dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan lebih hormat daripada takdir." Kemudian, Erik dan Johan meninggalkan ruangan itu bersama-sama. Begitu keduanya pergi, Tamarenza memandang Melba dan berbicara dengan sedikit malu. "Nah, Melba, bukankah pakaian ketat yang kubelikan untukmu di pagi hari tidak pantas?" Melba merasa malu dan marah mendengarnya. Memalukan, Tamarenza cukup malu untuk membeli pakaian pribadinya, dan sekarang dia bertanya tentang ini secara langsung, yang membuatnya merasa malu. Yang menyebalkan adalah, Tamarenza, apa yang dia beli? Entah itu sangat terbuka, atau tidak mungkin untuk memakainya sama sekali. Kini strap di belakang bodi atas masih menggantung di bodi, makin terasa tidak nyaman dan tak tertahankan. Namun, Melba juga tahu bahwa ini adalah kesalahan Tamarenza yang tidak disengaja. Bahkan jika dia marah di dalam hatinya, dia tidak marah padanya, belum lagi bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya dan penyelamatnya. Jadi, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, itu, tidak apa-apa." Tamarenza bertanya tanpa sadar, "Apakah kamu yakin tidak apa-apa? Apakah mereka semua pingsan?" Melba sangat malu, dan pada saat yang sama dia bertanya dengan heran, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Tamarenza berkata sedikit dengan nada meminta maaf, "Sebenarnya tidak demikian. Aku membelinya tanpa berpikir. Aku seharusnya membawa yang lebih besar tapi membeli yang kecil." Melba memerah. Dia tidak ingin melanjutkan diskusi tentang topik ini dengan Tamarenza. Tamarenza mengeluarkan dalamap yang baru saja dia beli dari sakunya saat ini. Dia ingin berjalan mendekat dan menyerahkannya padanya, tapi merasa aneh untuk memegang dalaman langsung ke orang lain, jadi dia menaruhnya di meja makan. Mendorong di depannya, dia berkata dengan cara yang agak memalukan, "Ini, aku baru saja membelikannya. Sengaja aku beli 2 ukuran lebih besar. Apakah kamu ingin pergi ke kamar mandi dan menggantinya sekarang?" Melba tidak pernah bermimpi bahwa Tamarenza bahkan bisa mengeluarkannya dari sakunya mengambil sepotong dalaman lagi. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dalaman ini ternyata adalah merek yang dia lihat ketika dia berada di dalam mobil. Itu berarti Tamarenza mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tapi dia benar-benar pergi untuk membelikanku pakaian dalam? Pikirannya bertepatan denganku. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Melba tergerak. Dia tidak berharap Tamarenza begitu perhatian. Pada saat ini, dia sangat malu, dan dengan cepat meraih dalaman yang didorong Tamarenza, berdiri, tersipu dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tama." Setelah berbicara, dia bergegas ke kotak. Di dalam kamar mandi, dia melepas dalaman yang ukurannya sangat tidak sesuai dengan kecepatan tercepat, dan tanda sambungan di bagian belakang terlihat sangat jelas. Dia tidak sabar untuk membuang dalaman ini ke tempat sampah, tetapi sebuah pikiran muncul di benaknya, membuatnya menyadari bahwa ini adalah dalaman pertama yang diberikan Tamarenza padanya dan yang pertama dia terima dalam hidupnya. Sepotong dalaman yang diberikan oleh seorang pria. Jadi, dia menggulung dalaman ini dengan cara yang jahat dan mengambilnya dengan tenang. Setelah itu, dia mengeluarkan yang baru dibeli oleh Tamarenza. Kali ini, ukurannya memang sangat cocok, yang membuatnya menarik napas lega. Perasaan sebelumnya seperti ukuran 40 kaki, tapi berjalan seharian dengan sepatu ukuran 35. Ini akhirnya normal sekarang. Beberapa menit kemudian, ketika dia keluar dari kamar mandi, seluruh tubuhnya dalam keadaan lega. Sebelumnya, dia sangat berhati-hati, tidak berani melakukan gerakan besar apapun, dan suasana hatinya bahkan lebih buruk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.